Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisrianto, Tabris IPS 5C. Di sini saya akan membahas tentang gender sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah kajian gender. Oke, langsung saja. Pertama ada teori mengenai gender. Yang pertama ada Hazel tahun 1991. Gender is the socially constructed roles ascribed to men and women. Yang kedua ada Lennon tahun 1986. Gender adalah suatu perilaku yang sesuai dengan jenis kelamin tertentu pada masyarakat dan pada waktu tertentu. Yang ketiga ada Illich tahun 1993. Gender tidak sama dengan seksis. Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial. Seks adalah pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan biologis. Intinya, gender adalah perbedaan peran, status, tanggung jawab, dan pembagian kerja laki-laki dan perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya berdasarkan jenis kelamin dan merupakan bentukan manusia. Lanjut, yang kedua ada perbedaan gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, fisik, alat reproduksi yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Kedua, ada bersifat biologis. Ketiga, pemberian Tuhan. Keempat, tidak dapat dipertukarkan. 5, tidak berubah dari waktu ke waktu. 6, tidak berbeda dari tempat ke tempat. Kalau jenis gender sendiri, yang pertama dibagi menjadi 6. Yang pertama, sifat atau perilaku, peran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kedua, bersifat sosial budaya. Ketiga, dibentuk oleh manusia, bukan kodrat. 4, bisa dipertukarkan. 5, berubah dari waktu ke waktu. 6, berbeda dari tempat ke tempat. Lanjut, di sini ada analisis gender. Yang pertama itu adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, ada analisis gender, merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Ketiga, ada untuk analisis gender diperlukan data gender, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Lanjut, di sini ada pengarus utamaan gender. Berdasarkan Inpres RI nomor 9 tahun 2000, yang dimaksud dengan POL adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. POL ditujukan untuk menjadi kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama di masyarakat. Lanjut, adapun kesetaraan dan keadilan gender. Yang pertama ada kesetaraan gender atau gender equality, adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua ada keadilan gender equity, suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Lanjut, di sini ada bentuk-bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender. Pertama ada marginalism adalah proses penggeseran posisi atau status salah satu jenis kelamin sehingga menjadi lebih rendah bahkan tersingkirkan. Kedua ada subordinasi, anggapan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau utama dibandingkan dengan yang lainnya. Ketiga ada stereotipe atau citra negatif, yaitu pelabelan atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah atau sesat. Keempat ada kekerasan atau violence, adalah suatu serangan terhadap fisik atau integritas mental psikologi seseorang.
Kelima, ada beban kerja atau double burden, yaitu berkaitan dengan pembagian kerja dalam keluarga dengan kondisi laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di sektor publik. Lanjut, ini terakhir atau kesimpulan dari gender sendiri. Yang pertama ada merupakan pemilahan peran antara perempuan dan laki-laki. Kedua, ada merupakan kategori yang diberikan pada perbedaan laki-laki dan perempuan mengenai bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, tabu, teknologi, media massa, mode, pendidikan, profesi, alat-alat produksi, dan alat rumah tangga. Ketiga, dengan alat tubuh dan berbagai dengan alat tubuh dan berbagai sifat yang melekat dari laki-laki dan perempuan, menyebabkan secara alami akan membentuk kewajiban kodrati yang harus dilakukan keduanya secara alami. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai gender. Kurang-kurangnya mohon maaf jika ada salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.